Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, Bapak Imam, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan kajian kita mengenai keuangan syariah. Dalam hal ini kita biasa pada pekan keempat setiap hari Ahad membahas berkenaan dengan fikih bank Islam. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah sangat tegas melarang tentang perkara riba. Rasulullah SAW juga dalam banyak hadisnya menyampaikan tentang bahaya riba dalam kehidupan perekonomian kita. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Ada dalam darah daging kita ini bercampur dengan perkara-perkara yang haram, maka neraka lebih layak baginya, kata Rasulullah SAW. Maka hadirnya lembaga keuangan syariah sesungguhnya itu adalah sebagai solusi yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam rangka untuk mengajak umat untuk keluar dari perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bank itu sebagaimana kita fahami bahwa menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Seluruh kegiatan dan aktivitas lembaga keuangan syariah maupun bank syariah itu mesti berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini pada level tataran praktisnya, dalam implementasinya, pelaksanaan operasional dan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah maupun bank syariah itu harus berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, di dalam produk-produk penghimpunan dana bank syariah itu sesungguhnya pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan ada akad-akad yang digunakan di dalam transaksi penghimpunan dana di bank syariah. Kita tahu kalau di bank konvensional kita menyimpan uang dalam bentuk tabungan, dalam bentuk giro ataupun deposito, itu kita mendapat bunga sebagai nasabah. Nah, bunga yang sudah ditetapkan secara pasti di muka sebagai imbalan dari dana yang kita tempatkan di bank konvensional, itulah sesuatu yang menurut hadis Rasulullah itu identik dengan riba, karena sudah pasti ditetapkan di muka dan itu wajib diterima oleh nasabah, sama ada kegiatan usaha bank tersebut mau untung, mau rugi, mau impas. Yang penting nasabahnya mendapatkan imbalan berupa bunga. Itu kalau di bank konvensional. Jadi imbalan yang ditetapkan atas pinjaman yang diterima dan ditetapkan di muka secara pasti itulah bunga. Nah, bagaimana konsepnya di bank syariah? Di bank syariah, nasabah menitipkan dananya di bank syariah. Nasabah menginvestasikan dananya di bank syariah itu menggunakan dua akad. Yaitu yang pertama, akad yang kita kenal dengan akad wadiah. Akad wadiah ini adalah akad titipan. Dulu Rasulullah SAW juga bertindak sebagai penerima titipan, di mana orang-orang masyarakat kota Makkah pernah menitipkan hartanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjaganya secara amanah. Manakala Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali agar harta-harta yang dititipkan oleh masyarakat kota Mekah kepada beliau dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, Rasulullah dalam hal ini bertindak sebagai penerima titipan. Masyarakat yang menitipkan hartanya kepada Rasulullah bertindak sebagai penitip, dan Rasulullah menjaganya secara amanah. Maka konsep wadiah yad amanah yang
pernah dilakukan oleh Rasulullah dulu itu ditransformasikan dalam bentuk akad yang digunakan dalam perbankan syariah modern hari ini. Jadi di dalam akad bank syariah itu ada namanya akad wadiah yad amanah, di mana masyarakat menitipkan dananya di bank syariah, baik itu berupa katakanlah dana ataupun barang-barang berharga lainnya yang dijaga oleh bank syariah secara amanah. Misalnya dalam bentuk produk safe deposit box. Jadi ada dalam bank syariah itu produk penyimpanan barang-barang berharga. Misalnya Bapak Ibu punya sertifikat, surat tanah, emas, berlian, permata yang berharga. Kalau disimpan di rumah takut kecolongan, kehilangan, maka disimpan di bank syariah dalam bentuk kotak yang aman dan berasuransi. Nah, ini dijaga secara amanah oleh bank syariah. Manakala nanti diminta kembali oleh si pemiliknya, si penitip, maka bank syariah memberikan kembali. Sebagaimana dulu Rasulullah juga mengembalikan ketika hijrah ke Madinah. Nah, ini konsepnya wadiah amanah. Barang yang dititipkan kemudian ketika diminta kembali itu adalah barang yang sama. Misalnya kita nitip dolar yang baru-baru itu. Kalau dolar dititipkan di bank syariah itu bisa dalam bentuk tabungan, tapi juga dalam bentuk barang yang dijaga secara amanah juga boleh. Misalnya kita masukkan dalam safe deposit box nomor seri dolarnya 1 sampai 10 gitu. Nah, ketika nasabah meminta kembali dolar tersebut harus dengan seri yang sama karena sifatnya adalah titipan amanah gitu. Emas yang dititipkan juga kembali emas yang sama. Surat berharga, barang-barang berharga yang dititipkan ketika dikembalikan juga dengan fisik yang sama. Itu namanya wadiah amanah. Nah, atas jasa bank menjaga, menyimpan dan mengasuransikan barang berharga ini, maka bank berhak untuk mendapatkan upah atau biaya penitipan dari nasabah. Ini satu konsep. Kemudian konsep yang kedua yang lazim dilakukan di bank syariah adalah wadiah titipan yang bersifat domanah. Domanah itu artinya dana yang dititipkan oleh nasabah di bank syariah itu bisa diproduktifkan oleh bank syariah, dikelola sehingga mendatangkan pendapatan atau hasil gitu. Jadi konsepnya dana tabungan yang dititipkan oleh nasabah ke bank syariah, dana giro itu yang dititipkan nasabah ke bank syariah itu bisa diproduktifkan oleh bank syariah sehingga menghasilkan pendapatan. Diproduktifnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisnis bank. Kita tahu bahwa bisnis bank adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat atau pihak-pihak badan usaha yang membutuhkan modal kerja usaha, ya, atau kebutuhan dana. Nah, dari penyaluran pembiayaan inilah bank syariah mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan yang didapat oleh bank syariah ini bisa diberikan sebagian secara sukarela kepada si penitip, kepada si pemilik dana yang sifatnya itu tidak wajib. Karena kalau sifatnya wajib dan dipastikan di muka, ditentukan di muka besarannya, maka itu sama dengan bunga. Oke? Jadi ada konsepnya amanah. Konsepnya amanah tadi tidak boleh diproduktifkan. Harta yang dititipkan tidak boleh diproduktifkan, hanya dijaga secara amanah. Ketika si penitip meminta kembali, maka diberikan atau dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Tetapi ketika konsepnya wadiah yad domanah, di mana harta yang dititipkan ini boleh diproduktifkan oleh bank syariah, maka hasil dari produktivitas pengelolaan dana yang dititipkan tadi itu bisa diberikan sebagian sebagai hadiah atau bonus kepada si pemilik dana. Maka Bapak Ibu yang menabung di bank syariah dengan konsep wadiah domanah ini bisa mendapatkan hadiah atau bonus yang sifatnya tidak diperjanjikan, tidak pasti, tetapi sukarela diberikan oleh bank syariah kepada si penabung, yaitu si penitip tadi, baik itu tabungan, giro, yang sifatnya itu adalah transaksional. Maka atas jasa kelolaan hasil ini tadi mendatangkan hasil manfaat, maka boleh diberikan sebagian kepada si pemilik dana atau kepada si penitip. Maka ketika dana ini diminta kembali oleh si nasabah bisa mengambilnya sewaktu-waktu, karena pemilik sejati daripada harta titipan itu adalah si penitip.
Maka di dalam konsep bank syariah pun, nasabah-nasabah yang memiliki dana dan dititipkan di bank syariah secara akad wadiah domanah itu diberikan kartu ATM, sehingga sewaktu-waktu nasabah bisa menariknya di luar jam operasional kantor. Nah, ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Adanya kepastian pemberian manfaat atau hasil tadi, ya, dari sisi akad wadiah. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, ya, bedanya dengan bank syariah dan bank konvensional. Namun di sisi lain ada juga akad yang digunakan di penghimpunan dana bank syariah itu menggunakan akad dengan konsep bagi hasil yang berbeda dengan konsep titipan. Ya, konsep bagi hasil itu ibaratnya kerjasama antara dua pihak, yang mana satu bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, yang kedua bertindak sebagai mudharib, pengelola usaha, dibagi berdua hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati di muka. Nah, ini berdasarkan nisbah atau pembagian hasil usaha atas rasio tertentu. Nah, ini konsepnya adalah mudharabah. Ya, mudharabah itu konsep bagi hasil. Maka kita sering dengar bank syariah itu adalah bank bagi hasil. Nah, kalau kita dengar istilah bank syariah adalah bank bagi hasil, maka konsep yang digunakan adalah konsep mudharabah namanya. Mudharabah. Pernahkah Rasulullah bermudharabah? Pernah. Rasulullah pernah bermudharabah ketika Rasulullah bertindak sebagai pengelola usaha atas dana yang diberikan oleh Siti Khadijah. Ketika Rasulullah memperdagangkan barang-barang dagangan atau harta Siti Khadijah ke negeri Syam. Itu pada hakikatnya Rasulullah bertindak sebagai mudharib, ya, pengelola usaha. Dan Siti Khadijah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik harta kekayaan, sehingga nanti dari hasil pengelolaan usaha itu, hasil dari perdagangan Rasulullah itu dibagi hasilkan bagian untuk Siti Khadijah sebagai pemilik modal, juga sebagai Rasulullah sebagai mudharib atau pengelola usahanya. Nah, jadi konsepnya itu berbeda antara konsep titipan dengan konsep bagi hasil mudharabah tadi. Kalau konsep titipan tidak ada kewajiban si penerima titipan untuk memberikan hasil kepada si penitip, tapi dalam konsep mudharabah, sahibul mal wajib berbagi hasil kepada si mudharib, wajib berbagi hasil kepada si sahibul mal sebagai pemilik modal. Nah, rasionya itu nanti tergantung kesepakatan. Bisa 50-50, 60-40, 70-30, tergantung hasil usaha yang dihasilkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin timbul pertanyaan, apa sih sesungguhnya beda antara bunga dengan bagi hasil? Kan begitu. Sama-sama persen juga nih. Kalau kita nabung di bank konvensional, kita terima bunga 3%. Kalau kita berbagi hasil di bank syariah sebagai penabung, ya, Bapak Ibu sebagai nasabah penabung, sahibul mal, bank sebagai mudharib, sebagai pengelola usaha, itu berbagi hasil juga pakai rasio persentase. Misalnya pembagian hasil usahanya 40-60, 40 untuk nasabah penabung, 60 untuk bank sebagai mudharib, sebagai pengelola usaha. Nah, terus apa bedanya dengan yang konvensional gitu? Nah, bedanya kalau suku bunga di konvensional itu mengabaikan hasil usaha yang dihasilkan. Berapapun hasil usaha bank, nasabah pasti dan wajib terima 3% setiap tahun. Jadi biasanya ukurannya adalah saldo daripada penabung. Kalau saldonya misalnya 10 juta, katakanlah deposito 10 juta dengan bunga 3% per tahun, maka setiap bulan nasabah konvensional akan menerima 10 juta kali 3% bagi 12. Itu yang diterimanya setiap bulan selama setahun. Fix dan pasti. Mau usaha banknya untung, mau usaha banknya rugi atau impas, nasabah fix terima X rupiah yang dihasilkan dari 10 juta kali 3% bagi 12. Tapi kalau konsep bagi hasil di bank syariah, nasabah penabung itu mendapatkan hasil yang tidak pasti, tergantung hasil usaha yang dihasilkan oleh bank syariah. Ya. Nah, jadi duit 10 juta yang disimpan oleh nasabah tadi di bank syariah itu dihasilkan berapa pendapatan, dari pendapatan itulah yang dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah tadi 40-60. Besar pendapatan yang dihasilkan, maka besarlah bagian yang diterima oleh nasabah. Kecil pendapatan yang dihasilkan, maka sama-sama kecil juga yang diterima oleh sahibul mal dan bank sebagai mudharib. Itu konsepnya. Jadi ada unsur adil di sana, keadilan.
Jadi ketika pendapatannya kecil, kita berbagi dari yang kecil. Pendapatannya besar, kita berbagi dari yang besar. Berbeda dengan konsep suku bunga. Kita nggak pernah tahu usaha yang kita jalankan itu apakah untung, apakah rugi atau impas. Itu adalah kuasa Allah. Di dalam Al-Quran, Luqman 34 dinyatakan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Itulah konsep deposito, tabungan, dan giro mudharabah bank syariah. Kita tidak tahu hasil usaha bank itu besok seperti apa. Maka pendapatan yang kita bagikan itu seharusnya harus berdasarkan hasil usaha real yang dihasilkan oleh sebuah bank syariah. Itulah sesungguhnya konsep Islam yang lebih adil tentang bagaimana kita mengembangkan harta kita. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas dan akan kupas lagi akad-akad lain yang ada di bank syariah kita. Insya Allah demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai wawasan, sebagai pengetahuan bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Wal-afu minkum. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah